Acara pertama adalah pemaparan proposal penelitian. Acara selanjutnya adalah sesi diskusi, dilanjutkan dengan pembacaan berita acara, seminar proposal, dan acara terakhir adalah sesi penutup dan foto bersama. Memasuki acara pertama, yaitu sesi pemaparan proposal penelitian untuk Saudara Immanuel Tugatoro, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi proposal penelitian saya yang berjudul Minat Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Desa Tiron, Kecamatan Benakan, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu bab 1, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2, tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3, metode penelitian. Latar belakang pada penelitian ini, tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Begitu pentingnya peranan tanah dalam mendukung segala aktivitas manusia, tentunya perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya kedudukan dan fungsi tanah, maka seringkali tanah bisa menjadi objek sengketa yang memicu kepada perselisihan mengenai tanah atau sengketa tanah, bahkan konflik-konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah yang dikuasainya harus mendaftarkan tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah itu akan menghasilkan suatu produk akhir, yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat adalah produk dari pendaftaran hak milik atas tanah sebagai tanda bukti hak dan diakui secara hukum. Pemerintah mendorong masyarakat mendaftarkan kepemilikan hak milik atas tanahnya. Namun, sampai saat ini pendaftaran hak milik atas tanah di beberapa wilayah Indonesia belum selesai. Bahkan ada yang belum mendaftarkan tanahnya, sedangkan Kementerian ATR BPN bersama dengan pemerintah Indonesia menetapkan 126 juta bidang tanah sudah harus bersertifikat di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2015 melalui pendaftaran tanah secara sporadik maupun melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau yang sering kita kenal dengan PTSL. Situasi ini tentu menunjukkan bahwa sistem yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah selaku pelaksana dan yang mengelola pertanahan belum dilaksanakan dengan maksimal. Selain itu, hal ini juga menandakan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Masyarakat merasa cukup dengan kepemilikan tanah mereka yang diakui oleh lingkungan sekitar maupun dengan tanda bukti pajak tanah, bumi, dan bangunan. Selama ini yang terjadi, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tinggi, mengikuti prosedur yang tidak jelas, dan menghadapi ketidakpastian dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka. Situasi ini menyebabkan minat masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan tanah mereka menjadi berkurang. Selain itu, ada juga faktor-faktor internal yang mempengaruhi minat masyarakat dalam mendaftarkan hak milik atas tanah rendah, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan hukum, dan pendapatan masyarakat rendah. Hal ini secara umum terjadi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya hidup dalam suasana serba terbatas, contohnya yang terjadi di Desa Tiron. Kegiatan pendaftaran hak milik atas tanah Desa
dan yang secara praktis menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Tiron dan Kementerian ATR BPN khususnya Kanta Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pendaftaran hak milik atas tanah. Kajian terdahulu yang calon peneliti ambil sebagai referensi yang pertama berjudul Analisis Faktor Penghambat Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah yang diteliti oleh Resti Anissa Kusnadi dan kawan-kawan tahun 2023. Yang kedua berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Studi di Desa Pendowo, Kecamatan Bode, Kabupaten Pemalang yang diteliti oleh Aslam Soleha tahun 2022. Dan yang terakhir, pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sambas Juniarbi yang diteliti oleh Juniarbi Habibi tahun 2021. Pada ketiga penelitian terdahulu ini, mereka fokus membahas mengenai pendaftaran tanah, faktor yang menghambat pendaftaran tanah, serta kesadaran hukum masyarakat terhadap pensertifikan tanah. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini memfokuskan untuk membahas mengenai minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tersebut, serta strategi dari kantor pertanahan untuk mempengaruhi minat masyarakat tersebut. Kajian teoritis dari penelitian ini, calon peneliti membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu tinjauan umum pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan kegiatan mendaftarkan suatu hak milik atas tanah agar mempunyai kekuatan hukum. Pendaftaran tanah ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pada poin yang kedua yaitu minat masyarakat. Minat masyarakat merupakan gejala psikologis dari manusia yang menunjukkan bahwa adanya suatu perhatian kepada objek yang menimbulkan perasaan senang atau bahagia sehingga menimbulkan kecenderungan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Seperti minat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanah sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dikuasainya. Pada poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor profesi. Pada faktor profesi ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama pengetahuan dan pemahaman hukum tanah, dan yang terakhir akses dan kemudahan. Pada poin terakhir pada kajian teoritis ini yaitu strategi kantor pertanahan. Adapun strategi kantor pertanahan dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama tinjauan umum strategi kantor pertanahan untuk membantu penyelesaian proses pendaftaran hak atas tanah. Yang kedua tinjauan kepentingan dan kewenangan kantor pertanahan, dan yang terakhir penerapan strategi. Berikut adalah kerangka pikiran yang dibuat dalam penelitian ini. Tanah memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan bisnis yang semakin meningkat. Dan peningkatan ini tentunya harus disertai dengan pelindungan jaminan kepastian hukum. Untuk mendapatkan pelindungan jaminan kepastian hukum tersebut, masyarakat pemilik tanah perlu melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Namun pada kenyataannya, pendaftaran hak milik atas tanah di beberapa wilayah Indonesia belum sepenuhnya terrealisasi, seperti contohnya di Desa Tiron. Sebagian besar bidang tanah di Desa Tiron didapati belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan. Rendahnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah ini dipicu oleh beberapa faktor internal, antara lain tingkat pendidikan, pengetahuan umum, dan pendapatan masyarakat rendah. Akibat dari tidak mendaftarkan tanahnya tersebut, potensi dampak yang akan
terjadi, yaitu yang pertama, tidak ada kepastian hukum. Yang kedua, tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya. Yang ketiga, tidak tertib administrasi. Dan yang terakhir, terjadinya sengketa tanah. Untuk itu, agar dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah, diperlukan strategi dari kantor pertanahan. Adapun strategi dari kantor pertanahan terkait dengan tata laksana sumber daya manusia atau SDM, ketersediaan infrastruktur keagrariaan, dan strategi pertanahan. Pembiayaan. Strategi pembiayaan. Metode penelitian dalam penelitian ini yang pertama, format penelitian. Dalam penelitian ini, calon peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Informan yang calon peneliti tentukan yaitu terdiri dari yang pertama sekretaris desa, yang kedua kepala kantor pertanahan Kabupaten Kediri, dan yang terakhir masyarakat Desa Tiron. Teknik yang dipakai oleh calon peneliti untuk menentukan informan ini dengan menggunakan teknik provosive sampling. Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan para informan dengan menggunakan teknik wawancara dan survei lapangan. Untuk data yang kedua yaitu data sekunder, sumber datanya berasal dari mencari dan mengkaji sumber informasi dari literatur dengan teknik studi pustaka. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Calon peneliti menganalisis minat masyarakat dan faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap pendaftaran hak milik atas tanah serta strategi kantor pertanahan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Sekian pemaparan materi proposal penelitian saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Acara yang kedua yaitu sesi diskusi. Saya persilakan kepada 3 taruna yang hadir di ruangan ini untuk dapat memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik ataupun saran atas pemaparan yang telah disampaikan. Ayo, siapa? Jangan dicuekin, kasihan. Ayo. Ayo, wajib ya. Kalau enggak nanti enggak, kita juga enggak nih. Kalau nggak ada yang nanya, kita sampai jam 4. Bagi taruna yang lain, Namanya siapa? Ini bertanya kepada kalian peneliti. Tadi kan di bagian yang kerangka teori ada poin C yang bagian penerapan strategi. Saya mau tanya, menurut calon peneliti yang penerapan strategi di sini itu seperti apa? Terima kasih. ya, yang terakhir, Bertanya tadi kan untuk teknik pengambilan sampel yang mau calon peneliti lakukan adalah dengan purposive sampling. Kan itu ada kriterianya. Kemudian kriteria bagaimana yang akan jadi informasi calon peneliti. ya, terima kasih kepada rekan-rekan taruna. Selanjutnya saya persilakan kepada calon peneliti untuk menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk saudari Violeta, saya akan mencoba menjawab mengapa saya memilih Desa Tiron sebagai lokasi penelitian. Karena saya telah melakukan prasurvei awal. Prasurvei awal ini dilakukan pada saat saya melakukan MBKM di Desa Tiron pada semester 7 kemarin. Dan pada
prasurvei awal ini, saya juga sudah mewawancarai sedikit dengan Ibu Sekretaris Desa Tiron, dan hasil yang didapat dari wawancara tersebut, ternyata di Desa Tiron ini masih sedikit dari 7.000 bidang tanah di Desa Tiron itu baru 200 bidang tanah yang disertifikatkan. Dan juga saya menanyakan apakah PTSL ini sudah berlangsung di Desa Tiron. Ternyata PTSL juga belum masuk ke Desa Tiron sampai sekarang. Dengan penjelasan tersebut, saya jadi tertarik untuk meneliti mengapa sampai di Desa Tiron ini masyarakat tidak mempunyai motivasi atau punya keinginan untuk mendaftarkan tanah mereka. Pasti ada alasan yang memuaskan untuk saya dapatkan, sehingga Desa Tiron ini menjadi lokasi untuk penelitian saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Roberta tentang penerapan strategi. Jadi pada tahap penerapan strategi ini, setelah dilakukan penyusunan strategi yang mempengaruhi upaya untuk menyelesaikan proses pendaftaran hak atas tanah, maka perlu diterapkan atau dilaksanakan strategi antara lain. Yang pertama, adanya peningkatan kerjasama antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial, dan lembaga lainnya. Yang kedua, perlu meningkatkan kemampuan SDM pengukuran yang terbatas. Yang ketiga, adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Dan yang terakhir, pengukuhan kawasan hutan di seluruh Indonesia harus diperjelas. Pertanyaan terakhir dari saudari Yeca tentang mengapa kriteria apa yang saya ambil untuk teknik purposive sampling ini. Yang menjadi kriteria saya dalam memilih informan, yaitu informan yang harus menguasai materi yang saya teliti. Contohnya, salah satu contohnya masyarakat yang mengalami hal langsung, sehingga ketika saya mewawancarai, mereka paham dengan yang saya maksud dan mereka bisa memberikan informasi yang akurat untuk penelitian saya ini. Terima kasih. Untuk sesi berikutnya, saya persilakan Bapak Ibu dosen untuk dapat menanggapi pemaparan yang telah disampaikan. Dengan hormat, waktu dan tempat saya persilakan. Boleh izin Pak Aristiono, sekjen saya, dan Pak Amrus, serta rekan-rekan semuanya, Saudara Immanuela. Kalau saya tuh lihat Immanuela itu selalu senyum gitu ya. Itu Pak Aris yang saya kenal tuh, kalau orang selalu senyum berarti Immanuela gitu ya. Oke. Immanuela Indah Puspitasari Togatorok. Nah, ini Anda sudah mempresentasikan proposal Anda. Dan karena kamu itu selalu senyum, maka kamu nggak deg-degan ya. Biar tidak dicontoh oleh teman-teman yang lain. Jadi Ella ini selalu senyum, jadi nggak deg-degan, nggak nervous gitu ya. Nah itu yang perlu dicontoh teman-teman yang lain. Oke. Jadi saya sudah menyimak apa yang sudah Anda sampaikan. Berikut tentang komentar-komentar penuh dari saya tadi. Nobel, tak ada Eca gitu ya. Sama tadi yang depan tadi siapa namanya? Joleta ya. Oke. Nah, terkait dengan kenapa Ella ini kok memilih Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, itu tadi kan kalau saya dengarkan karena memang, dan saya juga belajar secara cepat itu, Ella memang sebelumnya MPKM di sana, sehingga komunikasi Ella di sana itu lebih lancar. Harapannya seperti itu, karena udah kenal sama Bu Sekdes ya, mungkin sudah menjadi bestie-nya juga Bu Sekdes ya, sehingga harapannya nanti untuk mengambil data lebih lanjut pun akan lancar.
Coba sekarang kita buka ya Ella ya. Saya nyambung dengan omongan temanmu tadi di lokasi penelitian yaitu halaman 33. Di situ Anda menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di Piron karena berdasarkan informasi ini bahwa pelaksanaan di sana gitu ya, pendaftaran hak milik itu masih sangat kurang. Nah ini sangat kurangnya seperti apa? Kalau tadi Ella sudah menyampaikan di sana itu dari 7.000 bidang tanah baru 200 bidang yang didaftarkan gitu ya. Dan di sana itu belum ada PTSL gitu, betul? Seperti itu. Nah ini karena ini tulisan ilmiah, kata-kata sangat kurang. Nah ini kan sangat kurang itu harus ada ukurannya. Kurangnya seberapa itu perlu diomongkan seperti yang kamu sampaikan tadi. Sebut data realnya. Ya. Kemudian di sini lokasi penelitian berada di lingkup kerja wilayah Kanwil Jatim dan kantor pertanahan Kediri. Oke, sampai di sini sebenarnya cukup karena ini bicara tentang lokasi penelitian. Sedangkan yang Anda sampaikan di sini masih lanjut. Sampel dalam penelitian ini kiranya untuk kalimat mulai sampel sampai Sugiono 2016 itu letaknya tidak di sini, bisa disesuaikan ke bawah. Gitu ya Ella ya. Oke, supaya nggak campur-campur gitu ya. Kita bicara lokasi penelitian, maka di sini kita tidak perlu ngomong lebih lanjut tentang sampelnya. Nanti ada tempatnya tersendiri. Oke. Kemudian terkait dengan pertanyaan Noberta tadi, penerapan strategi gitu ya. Tadi Ella tuh ngomongnya strategi, tetapi tadi di bawah sendiri ngomongnya penerapan strategi gitu, maksudnya bagaimana itu Ella? Tapi kemudian kamu juga ngomong tentang strategi pertanahan, bukan Bu, pembiayaan tadi yang saya tanya tadi. Gimana itu maksudnya? Ketika kamu ngomong strategi, ada penerapan strategi. Yang mana yang benar? Saya pengen tanya itu. Tadi di PPT kamu ngomong tentang strategi, tetapi bawahnya itu penerapan strategi, bukan di sini. Warnanya kuning ya ini tadi ya. Nah itu strategi kantor pertanahan. Itu ada penerapan strategi. Apakah ada hubungan dengan kerangka pemikiran Anda di halaman kerangka itu halaman 32 ya. Masa nggak ada tuh 32? Mungkin beda halamannya ya. Itu berbeda loh Mbak yang kamu sampaikan di situ dengan kerangka yang betul yang mana. Saya cuma tanya itu dulu. Nah ini di halaman 31 di sini. Jadi tanah pendaftaran hak tanah sampai strategi BPN di sini ngomong tentang tata laksana, ketersediaan infrastruktur keagrarian dan strategi pembiayaan, ya kan? Di bawah sendiri itu dengan yang kamu sampaikan itu bedanya apa? Yang tentang penerapan strategi tadi yang ada di sini Mbak, yang tadi di PPT itu kamu buka PPT-nya aja. Coba lagi. Nah itu strategi kantor pertanahan, tinjauan umum strategi kantor pertanahan, tinjauan kepentingan dan kewenangan kantor dan penerapan strategi. Itu ada kaitannya sama strategi BPN yang kamu tulis di kerangka atau diagram ada kerangka pemikiran nggak? Jadi yang strategi yang saya tulis di halaman ini Bu, ini yang mencakup poin-poin yang saya bahas mengenai strategi kantor pertanahan. Untuk yang di kerangka pemikiran ini,
saya rangkum menjadi satu di kerangka pemikiran saya. Oke, kalau gitu berarti ada kaitannya ya. Oke, makasih. Selanjutnya di halaman 38, yaitu di tabel 2. Memang kalau tidak dicek itu tabel itu tulisannya ya Mbak, tapi nanti dibenerkan ya. Yaitu wawancara observasi ya. Yang nomor 2 itu observasi, yaitu pengamatan langsung. Berarti Anda kan kalau observasi itu ikut serta di situ kan. Pada saat pengamatan awal melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Berarti kan kamu turun ke desa tersebut, melihat, merasakan kan gitu kalau observasi ya. Nah di sini kalau dilihat dari tabelnya pada kolom 1, 2, 3, 4 itu kan informan gitu ya. Tetapi kalau Anda lihat di nomor 2 observasi ABC, ya, informan misalnya B ya, sekdes, Bu sekdes tadi ya. Yang C, masyarakat yang menguasai tanah di Tiron itu masuk ya. Tetapi kalau informan hasil MBKM itu kayaknya kok nggak tepat ya, karena kan bukan manusia gitu. Iya. Namanya ini hasil MBKM Taruna, ini mungkin tidak diletakkan di sini. Mungkin bisa di studi dokumen atau di mana nih Ella ya. Gitu ya Ella ya. Oke. Makanya saya tanya informan. Siapa yang akan di informan ya? Hasil MBKM itu kan bentuknya apa ya? Dokumen ya. Nggak bisa diajak bicara kan? Iya, dibaca. Oke, disesuaikan nanti ya Ella ya. Oke. Kemudian oh iya, ini sebelum masuk lagi nih, halaman pengesahan yang diberikan ke saya ini enggak ada tanda tangannya Pak Aris sama Pak Amrul ya. Saya tadi malam itu baca itu gini, kok ini kok belum ditandatangani, tapi saya percaya sama Ella tentu sudah di ACC ya. Besok lagi kalau seminar hasil masih dengan saya, terus yang diberikan yang sudah ada tanda tangannya, gitu ya Ella ya. Oke, masih kosong ya, saya jadi curiga ini. Tanda tangan saya disimpan aja. Percaya. Ya bisa di copy dulu gitu ya. Oke. Begitu juga untuk rekan-rekan yang lain yang belum seminar, jangan sampai nanti yang dikasihkan yang belum ditandatangani. Oke. Sekarang Ella kita masuk ke halaman 2. Nah, kita dari belakang ke depan ini ya. Di sini, di situ ya, di situ ada tulisan ya, tulisan-tulisan sebagaimana gitu, tipe-tipe ini sudah saya perbaiki gitu ya. Nanti Ella sesuaikan aja. Nah ini di bagian pendaftaran tanah di dalam pasal 3 yang menjelaskan tujuan dari pendaftaran tanah 1, 2, 3 itu kan secara regulasi itu tertulis seperti itu ya, butir 1, 2, 3. Tetapi saya sarankan, saya berikan masukan ini dituliskan dalam bentuk paragraf, jadi nanti bisa 1 titik koma lanjut 2 seperti itu ya, sehingga membentuk tidak regulasi lagi, bahasa regulasi, tetapi sudah dalam bentuk paragraf. Itu juga untuk yang lain nanti dicek sendiri, ada yang seperti itu ya, salah ya. Oke. Kemudian saya masih menemui kalimat-kalimat yang namun gitu kan, kalau bisa Anda upayakan namun, tetapi itu jangan di awal kalimat, gitu ya. Misalnya di sini pemerintah mendorong masyarakat mendaftarkan kepemilikan hak milik atas tanah. Nah ini hanya koma gitu aja, koma. Tetapi sampai saat ini, nah di kelanjutannya ini di halaman ketiga, kalau saya baca ini ya, ini kalimatnya terlalu panjang ya, kalimatnya belum efektif. Saran saya mungkin untuk membuat kalimat ini menjadi efektif itu dipecah menjadi beberapa kalimat. Misalnya nih ya, beberapa wilayah Indonesia belum selesai, bahkan ada yang belum mendaftarkan tanahnya. Sedangkan kementerian bersama dengan pemerintah menetapkan 126 juta sudah harus bersertifikat
pada tahun 2025. Nah itu kalau orang baca itu kan terengah-engah ya. Oleh karena itu saran saya ini mungkin dipotong, tapi untuk kalimat yang pertamanya nanti kementerian dulu, Kementerian ATN bersama pemerintah menetapkan sekian juta bidang. Setelah itu baru yang kedua, beberapa wilayah Indonesia belum menyelesaikan, ada yang belum daftarkan kayak gitu. Ya wilayah. Kemudian ini ada kata-katanya saya mau tanya nih. Tanah untuk memperoleh alat bukti dan memberdayakan ke tanah, betul ya, memberdayakan tanah atau bukan menggunakan ini yang betul gimana nih Elanya? Sumbernya memang kata-katanya memberdayakan tanah ya. Kalau udah betul nggak apa-apa, cuma tanya aja nih. Ya, yang mana yang betul? Nah kemudian ketika Ella di paragraf selanjutnya, pendaftaran hak milik atas tanah yang sudah diselenggarakan di Indonesia saat ini dan sudah memiliki, nah ini mungkin dengan produk sertifikat, gitu ya, kalau dan sudah memiliki sertifikat, nah itu kayaknya kok kurang enak ya. Sebagaimana tersebut dalam CNN Indonesia, gitu kan? Nah ini asalnya ini kan berarti ada sumber ya. Kamu tulis ini ada sumbernya ya, bukan kata-katamu kan? Nah, berarti disebutnya sumbernya. Sumbernya dari mana? Misalnya gitu ya, ini. Kemudian paragraf terakhir di halaman ketiga. Selama ini fakta adalah bahwa masyarakat harus mengeluarkan. Barangkali bisa diganti selama ininya itu hilang ya. Fakta yang ada atau fakta yang terjadi pada kenyataannya masyarakat harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Gitu ya. Nah, ini terkait sama bahasa-bahasa. Kemudian langsung lanjut halaman keempat juga itu selain itu gitu ya. Selain itu hindari jangan di depan untuk paragraf kedua itu. Langsung faktor-faktor internal lain. Gitu ya, itu akan lebih indah itu nanti. Kemudian penulisan desa Tiron, karena Tiron itu nama, maka Tironnya ya T-nya besar gitu ya, masih banyak ditemui, T-nya kecil begitu. Ya. Kemudian untuk ini masih di pendahuluan di bagian akhir, ketika kamu ngomongkan berdasarkan penjelasan di atas, maka tertarik untuk meneliti dengan judul ini ya. Nah kemudian di bawahnya itu kamu ngomong desa Tiron dipilih karena di dalam prasurvei yang telah peneliti lakukan di pada kegiatan Merdeka Belajar rentang ini bersepakat mencapai 20%. Permasalahan ini menarik perhatian peneliti. Ini tumpang tindih dengan di alasan pemilihan lokasi enggak ya? Yang kamu sampaikan di sini. Cuman yang tadi tidak ngomong tentang 20% ya. Nah ini hindari, artinya jangan sampai itu yang disampaikan di alasan memilih lokasi disampaikan lagi di sini gitu. Coba nanti dicek aja. Ya kamu jangan ya, tapi nanti jangan-jangan kamu yang benar gitu. Iya, jadinya kamu udah benar gitu. Enggak Bu, itu begini gitu kamu ngomongnya gitu. Kemudian istilah kantah-kantah itu kalau di depannya belum kamu panjangkan, misalnya kamu di depannya ngomong kantah dalam kurung kantor pertanahan, maka untuk halaman 6 pada manfaat penelitian itu kantah, Kediri itu harus dipanjangkan. Tapi kalau di depannya kamu udah ngomong tentang kantah itu kantor pertanahan tidak perlu. Kemudian tipu-tipunya nampaknya kok agak banyak ini ya. Jadi tolong disesuaikan saja. Kemudian halaman 10 C.G. Van Hulst itu ada 1, 2, 3 ini karena ini masih apa ya, nampak bahasa regulasi atau apa ini dipakai seperti tadi titik koma lanjut. Kemudian HGU, HGB, HPL kalau di depan belum disebutkan secara panjang juga harus dipanjangkan. Karena nanti kalau yang baca, kalau Pak Rektor jelas tahu, Pak Amru tahu, teman-teman Anda tahu, tetapi barangkali nanti kan yang baca tidak hanya orang dari pertanahan ya. HPL itu apa ya?
14 juga jadikan paragraf itu yang 1, 2, 3. Kemudian yang lain-lain nanti Ella bisa melihat sendiri ya. Prona itu apa juga harus diperhatikan. Jadi Ella, kalau boleh saya tanya lagi untuk mengetahui gambaran lebih detail lagi, intinya Ella itu sudah MBKM di Tiron, Kediri, ya betul ya. Berarti data pada saat Anda MBKM itu Anda gunakan sebagai data awal. Berupa apa itu datamu? Kalau kita tahu. Kemarin kita bikin kayak UMKM gitu Bu. Jadi kita mendata sertifikat yang sudah bersertifikat berapa, yang belum bersertifikat berapa, kita buat dalam bentuk peta gitu Bu. Jadi nanti saya menyelesaikan data-data itu saja, terus nanti ditambahkan dengan nanti pas penelitian. Oke, berarti data hasil MBKM itu berupa peta dan daftar-daftar. Iya. Oke, ya. Tetapi persis seperti bimbingan saya ya. Bimbingan saya itu awalnya ngomong tentang MBKM itu banyak masuk ke sini, tapi saya suruh nanti Pak Aris soalnya nanti dikiranya lakukan MBKM kan, padahal ini kan rencana skripsi ya. Jadi MBKM itu sudah selesai dan produknya itu memang produk MBKM. Kayaknya berkesan ya. Iya. Justru disebutkan apa itu produk MBKM-nya itu, peta apa misalnya, peta tematik tentang apa misalnya, kayak gitu ya. Jangan hasil MBKM itu apa gitu. Kayaknya ya lo kerasan ya di Tiron. Saya pikir kayaknya pacarnya orang Tiron apa ya? Oke. Kayak gitu ya, Ella ya. Hasil MBKM Taruna ini kan seperti yang halaman 38 tadi yang saya katakan ini bukan informal, ini nanti termasuk bahan-bahan penelitian kan ini, atau dokumen-dokumen yang akan kamu jadikan data kan, itu sebutkan dengan jelas apa itu hasil MBKM agar kelihatan gitu ya. Kalau hasil MBKM kan macam-macam nanti. Jadi kalau itu peta ataukah itu berupa daftar-daftar atau apa, itu akan lebih jelas. Kemudian adalah untuk panduan kuesioner, ini panduan kuesioner atau panduan wawancara ya. Kalau kuesioner itu kan, saya tanya ini nanti ini sama Ella nanti dipegang pada saat wawancara kan. Nah berarti ini panduan wawancara ya, bukan kuesioner. Berarti kalau panduan wawancara itu artinya itu panduan agar Ella pada saat wawancara tidak melenceng dari tujuan begitu, tetapi nanti tata caranya tentunya lebih luas kan gitu. Misalnya nomor 1, apakah masyarakat di desa Tiron ini masih ada yang belum mendaftarkan tanah Pak? Itu tentunya tidak. 1, Bapak, saya mau tanya, dengarkan dengan baik-baik kan nggak begitu ya? Nggak seperti itu, tentunya ini hanya untuk panduan. Jadi lebih tepatnya namanya panduan wawancara. Begitu juga untuk yang lampiran kedua juga ini panduan wawancara. Nah kemudian ini lagi juga panduan wawancara, ini disesuaikan ya Ella ya. Oke. Nah ini untuk panduan ini, meskipun ini panduan itu untuk Ella ya, ini karena saya lihat ini formatnya masih agak menceng-menceng begitu, nanti diratakan kanan ya. Oke. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya saya yakin Anda sudah mendapatkan bimbingan yang baik, sangat baik dari senior saya Pak Aristiono, juga dari Pak Amrullah ya, sehingga tetap berdiskusi utama itu dengan pembimbing. Kalau saya ini sekedar memberikan masukan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Amrullah dulu ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum mengomentari ya, ini
Kalau nggak ada kan pelanggaran di sini gitu ya. Baik, Saudara Emanuela tadi sudah memaparkan dengan baik dan sudah dikomentari dengan sangat baik oleh dosen pembahas. Tutorial ini tolong tadi betul-betul dicatat dan dijadikan masukan perbaikan misalnya ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan gagasan saudara ini ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan selamat ya sudah berani untuk mempertanggungjawabkan gagasan dan jurusannya. Ini salah satu langkah berani ya, langkah berani para cendekia yang muda ya, saudara Taruna ya, sudah pada proses akhir ya. Baik, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Guru tadi ya. Memang sepertinya ada inkonsistensi atau mispersepsi ya, utamanya pada urusan masalah nomor 3 ya, terkait dengan bagaimana strategi kantor pertanahan untuk meningkatkan minat ya, itu kayaknya. Sebelum sampai di sana, di halaman 9 ya, halaman 9 di tabel itu ada saudara penelitian saat ini gitu ya, saudara itu maksudnya penelitian ya lah ini ya. Nah itu ya nggak perlu ditampilkan seperti itu ya. Cukup penelitian terdahulu saja, kemudian diberikan penegasan. Benar tadi yang ditemukan membahas bahwa masih banyak ya saudara typo-typo ya. Masih banyak kalau saudara pakai Mendeley, mestinya ini bisa diatasi ya. Jadi dibaca lagi, kemudian jangan sampai ada typo itu kan hal yang sangat gampang untuk diperbaiki gitu. Maksud saya ya. Itu. Kemudian masuk di halaman 21 di kajian teoritik saudara ya. Pada poin 2 tentang minat masyarakat, saya sarankan saudara menambahkan ya di situ. Pertama, terkait dengan konsepsi minat masyarakat itu apa gitu ya. Tadi saudara sebenarnya dijelaskan, presentasi disebut ya. Mungkin salah satu saudara kutip, tapi di sini tidak ada sama sekali. Langsung saja diutuh saja. Tapi secara konsepsinya apa ini, bangunan apa ini sebenarnya? Minat masyarakat itu apa? Adakah perbedaannya dengan yang lainnya? Kemudian saudara juga menambahi tentang teori macam-macam minat masyarakat. Tolong dimunculkan juga di situ. Ya, bahwa dalam kajian sosial minat masyarakat itu memiliki berbagai macam tipologi, berbagai macam jenis ya. Itu saudara bisa munculkan. Kemudian di halaman 29 ya, yang tadi sempat disinggung oleh Bu Nur ya, terkait dengan penerapan strategi. Ini kayaknya agak miskonsepsi ya dengan rumusan masalah. Padahal yang dimaksud di depan adalah strategi peningkatan minat, bukan strategi pendaftaran tanahnya gimana gitu. Ya. Sedangkan saudara di sini ngomong bagaimana strategi terkait dengan pendaftaran atas tanahnya ya, dengan berbagai macam ya. Padahal yang saudara mesti jawab adalah strategi peningkatan minat masyarakat terhadap apa itu pensertifikatan tanah kan gitu. Sehingga ini kayaknya perlu dirubah total ya. Di situ bagaimana strategi BPN meningkatkan minat, kajian-kajian dilihat. Bagaimana strategi pelayanan publik itu bisa meningkat, bagaimana cara meningkatkan apa itu partisipasi ataupun minat masyarakat terhadap pelayanan publik. Itu kan banyak kajian, banyak teori yang bisa diambil ya. Tolong itu dirubah yang sesuai dengan apa yang memang sedang teliti gitu. Sehingga itu akan bersesuaian dengan apa yang terdapat di dalam tulisan saudara pada halaman 31 ya, pada diagram alir pemikiran itu ya. Jadi bukan strategi BPN terkait tata laksana, tapi strategi BPN atau strategi kantor pertanahan meningkatkan minat masyarakat ya. Dari sisi apa saja yang diminatkan dan dikaji itu apa saja ini kira-kira ya. Jadi bukan strategi BPN untuk apa itu pendaftaran tanahnya, tapi bagaimana, karena yang saudara kaji pada variabel pertama tentang minat masyarakat gitu ya. Yang dikirimin itu mungkin ya. Itu terus kemudian saya sebenarnya tertarik ini, saya tanya ya saudara menentukan di halaman 33 ada 15 informan ya. Kemudian saudara jelaskan di halaman 34 bahwa ada 2
12, bagaimana cara menentukan 12 perwakilan masyarakat ini? Yang belum mendaftarkan kan banyak, misal ada 50 ya, misal nih. Kemudian saudara tentukan, nanti saya pilih 12 lah, gitu. Nah berdasarkan apa 12 dari 50 itu saudara? Itu tolong diberikan argumentasinya, alasannya. Ya. Waktu, ya bukan. Ya kan harus ada argumentasi terkait kenapa saya milih si A. Contoh, si A ini pertama saya lihat dari sisi pendidikannya. Oh sudah S2 kok tapi enggak daftar, mungkin saja gitu Pak. Mungkin, jadi mungkin aspek apanya. Ada satu lagi dari sisi ekonominya. Ini mewakili kelompok nggak punya. Nah itu yang maksud saya, sedang memberikan argumentasinya. Jadi bukan cuma karena menentang 12 saja. Waduh ini bisa bahaya itu. Nggak lulus. Itu ya, jadi nanti tolong ditambahi, diberi argumentasi ya. Mewakili kelompok, misal ini yang 2 orang mewakili kelompok dari pendidikan, mewakili kelompok dari ekonomi yang kurang, nah gitu ya. Itulah yang disebut dengan tadi purposive sampling. Jadi memang disetujui dengan alasan yang jelas gitu. Kemudian kalau wawancaranya saudara pakai mana nih? Pakai wawancara apa nih? Terstruktur kah, semi terstruktur, atau tidak terstruktur? Yang saudara nanti akan terapkan. Ya? Terstruktur. Kalau terstruktur kan berarti dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan butir pertanyaan yang sudah dibuat. Ketat berarti. Karena di sini saudara nyebutin semuanya di 35 ya. Wawancara dapat dilakukan dengan 3 jenis. Ya, bla bla bla. Padahal di sini saudara pilih wawancara semi terstruktur dipilih, ya kan? Padahal di sini semi terstruktur. Tadi jawabnya terstruktur. Gimana yang benar? Ini bahaya nih kalau jadi calon istri ini bisa pinter-pinter jawabannya. Itu ya, tolong dikuatkan. Ya, saudara harus PD. Ya, PD itu syaratnya menguasai. Salah satu di antara orang nggak mungkin akan kayak Pak Aris pun menjadi pembicara hebat kalau nggak menguasai, gitu kan? Pak Aris harus tes karena memang menguasai beliaunya. Itu terus kemudian benar tadi ya. Ini di halaman 36 ini singkatan MBKM aja salah ini. Kampus belajar, merdeka belajarnya apa ini? Ya, tolong diperbaiki ya, elah ya, 36 ya. Kampus merdeka belajar, kampus merdeka ya. Sambil agak bermelek atau gimana ya. Yang penting merdeka dia bilang. Ya nggak apa-apa ya. Di dunia perguruan tinggi itu kan tidak haram atau salah ya. Penting kamu harus jujur ya loh. Baik, mungkin demikian saya sampaikan. Terima kasih. Nanti penelitiannya lancar ya. Jadi kalau dari sisi format penelitian saya kira penyampaian materi tadi oke, sudah percaya diri, penuh senyuman ya. Dan untuk penguasaan dan metode penelitian bahasa sistematika silakan diberbagi sesuai dengan saran mesin program ini ya. Demikian. Terima kasih. Oke, sekarang saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Amru, Ibu Nur, Mbak. Saya bingung manggilnya Indah, Immanuel, Mustirta, banyak sekali namanya itu. Oke, yang saya paling senang slide yang ini. Thank you, any question? Nah itu kan berarti dia sedang menantang kita ya. Sedang menantang kita apakah ada pertanyaan. Dan kemudian dia gunakan bahasa Inggris lagi. Padahal kemudian ketika saya cek di daftar pustaka nggak ada satupun literatur bahasa Inggris. Ya. Oleh sebab itu, karena ada slide ini, saya wajibkan Anda, ini ada dokumen bahasa Inggris, judulnya Purposeful Partnership in the Community Interest.
Nanti saya kasih ke Anda, saya kirim ya. Ada skematisasinya bagaimana interest itu dibangun, bagaimana minat itu dibangun ya. Dari mulai yang coalition sampai yang collaboration. Karena Anda sudah any question, nah ini kemudian jawabannya, saya beri satu literatur berbahasa Inggris. Kemudian kalau mengenai detail kritiknya saya pikir semua sudah tersampaikan oleh Ibu Nur, oleh Pak Amru, semua sudah tersampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan kritik mengenai teknik presentasinya. Jadi teknik presentasinya itu nampaknya Mbak kurang pede. Sehingga kemudian membelakangi kita semua. Dia cuma sibuk lihat depan, kita semua di belakang. Saya bilang, saya coba ke bagian belakang ini. Itu jangan, karena nanti kalau Anda begitu, kalau kami pulang Anda nggak tahu. Begitu Anda nengok, kami semua sudah pulang. Ya? Jadi itu, dan nasihat saya berikutnya adalah nanti hubungi Bu Nur, karena tadi banyak sekali yang saya pikir prinsip gitu ya, harus diperbaiki. Kemudian hubungi Pak Amru, nanti terakhir baru saya tinggal tanda tangan. Ya? Sehingga kemudian mudah-mudahan proposalnya bisa lebih baik, sehingga kemudian Anda lebih mudah di lapangan. Jadi ketika Ibu Nur mengkritik, Pak Amru mengkritik, itu dalam rangka membantu Anda agar mudah di lapangan. Bukan karena mereka berdua jahat, tapi karena mereka berdua sayang sama Anda, mereka ingin Anda lancar di lapangan, maka kemudian kritiknya sangat tajam tadi ya, dan saya menikmati kritiknya. Oke, sekarang nanti mengenai penilaian nanti diumumkan oleh Pak Amru. Ya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas koreksi dari Bapak Ibu dosen yang terhormat. Acara selanjutnya adalah pembacaan berita acara seminar proposal penelitian skripsi. Kepada Bapak Amru saya persilakan. Baik, sempro telah dilaksanakan ya terhadap saudari Ella ya, mengenai ya Puspitasari Profesor ya. Mungkin tadi sangat komprehensif apa yang disampaikan oleh para dosen ya, untuk memperbaiki proposal saudara. Maka dengan ini hasil seminar proposal penelitian saudara dinyatakan diterima dengan perbaikan. Diberikan waktu perbaikan selama 7 hari ya. Jadi mulai tanggal hari ini berapa ya? 19 ya. 19 sampai 26 Maret sampai 26. Enggak, masih 5. Itu terus kemudian pesan untuk Immanuel nanti sebelum diserahkan berita acara ini ke AK, tolong di scan ya, di scan PDF seluruhnya dan dikirim ke kami. Ya, mungkin demikian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Abdullah. Tidak terasa kita telah memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Akhirnya saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan. Apabila ada perkataan yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu dan hadirin semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sesi selanjutnya